Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reni Fatmala dari semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam Nusantara Batanghari, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas tentang hakikat kurikulum dalam perspektif Islam dalam memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, diantaranya yaitu apa hakikat kurikulum, apa saja fungsi kurikulum, apa komponen kurikulum, apa saja asas dan ciri-ciri kurikulum. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu hakikat kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kur yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dengan dunia pendidikan, memberinya berbagai pengertian sebagai creel of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan suasana hati terlibat di dalamnya. Selanjutnya yaitu dalam bahasa Arab. Kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai jalan kehidupan. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pelajaran. Hakikat kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada dasarnya ditunjukkan untuk menghantarkan anak didik pada tingkatan pendidikan, perilaku, dan intelektual yang diharapkan membawa mereka pada sosok anggota masyarakat yang berguna bagi bangsanya. Yang kedua yaitu pengertian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah 1. Tujuan nasional atau pendidikan nasional, tujuan institusional atau lembaga atau institusi. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau bidang studi. Yang keempat, tujuan institusional atau penjabaran bidang nasional. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan mempunyai komponen pokok yang saling berkaitan, berinteraksi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan. Kurikulum mempunyai 5 komponen utama, yaitu yang pertama, komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimasukkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang didasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah diantaranya yaitu SD, SMP, SMA, dan lainnya. Tujuan jangka pendek. Tujuan ini dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan sholat dan sebagainya. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau bidang studinya, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Yang kedua yaitu komponen atau isi materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan. Isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Yang ketiga yaitu komponen media atau sarana prasarana. Media merupakan sarana prasarana dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasa yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami sajian guru dalam pengajaran. Selanjutnya yaitu komponen strategi dalam pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Selanjutnya itu komponen belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran.
sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Selanjutnya yaitu asas-asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam perkehidupan yang berseimbungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawiyah, jasmania dan rohaniyah, atau antara kehidupan material dan mental spiritual. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Yang selanjutnya yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yang kini menjadi semboyan Dikbud pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yaitu 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa, didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 sebagai asas pertama. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among dari perguruan itu. Asas maupun semboyan Tutwuri Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu mendapatkan tanggapan positif dari Dr. RMP Sustrakartono, filsafat dan ahli bahasa, yakni ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu satu ing rasa sungtuluda atau jika di depan menjadi contoh. Yang kedua yaitu ing matya mangun karsa, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak hasrat adalah motivasi. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, jika di belakang mengikuti dengan asas. Selanjutnya yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan konsep. Oleh karena itu, UNESCO Institute of Education menetapkan suatu definisi kerja, yaitu pendidikan seumur hidup. Dalam pendidikan harus meliputi 1. Meliputi seluruh hidup setiap individu. 2. Mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga yaitu tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran di setiap individu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya corak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak dan berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan peninggalan orang-orang terdahulu yang soleh. Yang kedua yaitu meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungan-kandungannya kurikulum yang memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga yaitu ciri-ciri keseimbangan yang relatif di antara kandungan-kandungan kurikulum dari ilmu-ilmu dan seni atau kemistian, pengalaman-pengalaman, dan kegiatan-kegiatan pengajaran yang bermacam-macam. Kurikulum pendidikan Islam sebagaimana ia terkenal dengan menyeluruhnya perhatian dari kandungannya juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh, lengkap, dan berimbang antara orang dan masyarakat. Yang keempat, kecenderungan pada seni halus. Aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, bahasa asing sekalipun atas dasar perseorangan, dan juga bagi mereka yang memiliki kesediaan dan bakat bagi perkara-perkara ini dan mempunyai keinginan untuk mempelajari dan melatih di dalam perkara itu. Yang kelima yaitu perkaitan antara kurikulum dalam pendidikan Islam dalam kesediaan pelajar-pelajar dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan-perbedaan perseorangan di antara mereka. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.